Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab yang baru ya. Pembahasannya ini adalah tentang senyawa karbon turunan alkana. Seperti yang sudah saya berikan spoiler di pekan lalu, bab ini adalah lanjutan dari bab hidrokarbon ketika kalian di kelas 11 ya. Ini di alkana. Nah, alkana ini kan bagian dari hidrokarbon yang sudah pernah kalian pelajari. Jadi saran saya adalah kalian buka lagi materi hidrokarbon kelas 11-nya, lalu kalian pelajari lagi apa sih itu gitu. Nah, jadi nanti ketika kita pelajari ini saya sudah tinggal ngulang aja gitu, karena nanti di bagian tata nama itu sifat-sifat ya, sifat alkana, alkena, alkuna itu sudah saya berikan di kelas 11. Jadi silahkan kalian buka lagi buku kalian yang kelas 11. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan nanti ke saya. Oke, sebelumnya peta konsep untuk bab ini ya. Ini senyawa karbon turunan alkana, lingkupnya adalah gugus fungsi, tata nama, dan isomeri. Ya, lingkup bahasannya tentang gugus fungsi, tata nama, dan isomeri. Sebenarnya nanti saya mau mengarahkan bahasan kita ini lebih kepada apa sih kegunaan senyawa karbon turunan alkana ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita gunakan sangat banyak senyawa karbon turunan alkana ini dari setiap gugus fungsi ya. Setiap kelompok itu banyak banget yang kita pakai gitu. Nah, kelompok pertama, jadi nanti kalau senyawa karbon itu dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya ya. Kelompok yang pertama ada eter dan alkohol, ini berisomer fungsi. Lalu aldehid dan keton. Lalu ada asam alkanoat dan ester. Nah, yang terakhir ada haloalkana. Nanti kita akan bahas tentang kegunaan aja kalau untuk haloalkana ya. Nah, untuk isomeri, ini isomernya masih kita lanjutkan dari pelajaran kelas 11 ya. Ada isomer rantai, lalu ada isomer posisi, yang kedua ada isomer ruang atau geometris. Tuh, nanti kalau di sini ditambahkan lagi dengan isomer fungsi, itu ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Oke, yang pertama gugus fungsi. Jadi dalam mempelajari senyawa karbon turunan alkana, ini yang menjadi fokus perhatiannya adalah gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa sih? Nah, gugus fungsi ini adalah senyawa karbon yang merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Jadi ini kalian harus paham betul. Kenapa paham betul? Karena si gugus fungsi ini yang nanti akan menentukan sifat khas dari senyawa karbon. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu, oh ini senyawa ini gugus fungsinya apa ya, berarti nanti dia sifatnya akan seperti kelompok gugus fungsinya itu gitu. Nah, gugus fungsi senyawa karbon merupakan bagian yang aktif, sebab ketika senyawa karbon tersebut bereaksi, maka yang mengalami perubahan adalah bagian gugus fungsinya. Ya, ini adalah bagian yang aktif ya. Selain memberikan sifat, dia juga merupakan bagian yang aktif. Jadi ketika ada reaksi, maka yang bereaksi itu justru gugus fungsinya, sedangkan bagian yang lain tetap. Kalau kalian pengen tahu yang mana sih gugus fungsi, nah ini nih yang di arsir biru ini adalah gugus fungsinya. Ada COH, ada COOH. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi ya. Ini hanya contoh aja. Nih, pada contoh di atas, bagian yang di arsir merupakan gugus fungsinya. Berdasarkan gugus fungsi, senyawa turunan alkana dikelompokkan menjadi alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, 6 kelompok ini akan kita banyak bahas ya. Kalian sudah saya berikan project tentang alkohol dan eter. Nah, sekarang saya jelaskan secara teori apa-apa saja tentang alkohol dan eter. Ya. Sebelumnya ini ada kelompok senyawa dan gugus fungsinya. Ya, kalian bisa lihat. Ini resume dari bab ini sebenarnya. Ya, alkohol itu memiliki gugus fungsi OH. Rumus umumnya ROH. Nah, kalau ada tulisan R di sini, R ini adalah alkil. Alkil itu apa sih? Alkil itu kalau kalian masih ingat sama dengan alkana yang kehilangan satu atom H. Ya, itu alkil, alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi biasanya bisa juga disebut dengan rantai cabang. Nah, seperti itu ya. Lihat, kalau alkohol itu gugus fungsinya OH, kalau eter gugus fungsinya O. O di tengah nih. Ini kalau masih ada tangannya ini berarti dia masih bisa berikatan dengan yang lain ya. Rumus umum untuk eter itu ROR aksen.
Jadi R dan R aksen ini maksudnya adalah dua alkil yang berbeda, bisa sama bisa berbeda ya. R dan R aksen itu bisa sama bisa berbeda, tergantung dari senyawanya. Pokoknya kalau sama ya sama, kalau nggak sama itu nggak apa-apa, bukan berarti itu bukan ether gitu. Jadi tetap ether meskipun R dan R aksennya tidak sama. Lalu kalian bisa lihat apa sih yang membuat alkohol dan ether ini menjadi satu kelompok. Yang membuat alkohol dan ether satu kelompok adalah karena rumus empirisnya sama. Silahkan kalian lihat ya. Yang satu kelompok itu rumus empirisnya sama. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Oke, ternyata untuk video ini saya akan jelaskan lebih banyak tentang gugus fungsi dulu. Nanti tentang alkohol dan ether kita lanjutkan di video selanjutnya. Ya, ini saya perlihatkan di sini rumus empirisnya sama. Nah, yang memiliki rumus empiris yang sama ini satu kelompok. Ya, pertama ada alkohol ether. Ya, ini R dan R aksennya bisa sama, bisa berbeda, tergantung dari senyawanya. Nanti kita menemukan apa. Lalu tata namanya nanti kita akan pelajari lebih lanjut di masing-masing kelompok ya. Ini yang kelompok yang pertama, alkohol dan ether. Lalu kelompok yang kedua itu ada aldehid dan keton. Ya. Ini yang di dalam kurung ini adalah nama IUPAC-nya. Ya, ini alkanol, alkloksi alkana, alkanon, asam karboksilat atau sebenarnya ini asam alkanoat ya, nama IUPAC-nya. Kalau ester adalah alkil alkanoat. Lalu alkohol, ether itu nama apanya? Itu nama trivialnya. Nanti kalian akan lihat ya, di setiap kelompok itu nanti akan ada nama IUPAC dan nama trivial atau nama dagang, nama yang biasa kita kenal sehari-hari. Nah, itu nanti pasti kalian akan jauh lebih familiar dengan nama-nama trivialnya. Ya, ini kita bisa lihat nih, ini yang berisomer fungsi. Ada metanol dan dimetil ether. Ini enggak berisomer fungsi ya. Dimetil ether itu berisomer fungsinya dengan etanol yang C-nya ada 2. Sini, ini dimetil ether. R dan R aksennya sama. Ini contoh ether yang R dan R aksennya sama. Ini juga ya aseton, contoh R dan R aksennya sama. Ini juga metil etanoat, ini yang R dan R aksennya sama. Seperti itu. Jadi bisa sama bisa berbeda. Kalau sama dia simetris, kalau berbeda nanti dia tidak simetris. Itu aja bedanya. Ya. Jadi kelompok kedua ada aldehid atau alkanal, nama IUPAC-nya. Ini gugus fungsinya COH. Rumus umumnya RCOH. Dan keton. Keton ini ada RCOR aksen. Sama dengan ether, R dan R aksennya bisa sama bisa berbeda. Ya. Lalu memiliki rumus empiris yang sama antara aldehid dan keton. Ini CnH2NO. Kalau kelompok yang ketiga ini ada asam karboksilat dan ester. Ini kelompoknya adalah COO. Ya, COOH dan RCOOR aksen. Ini kalau yang RCOOH-nya ini yang asam alkanoat. Ya, di sini kenapa asam? Karena ini ada H-nya, nanti kita akan bahas lebih banyak ketika kita bahas asam karboksilat ya. Lalu ada ester. Ester ini apa? RCOOR aksen. Nah, ini untuk pengantar ya, kalian harus ingat ini adalah gugus karbonil. Kalau COO itu karboksil. Kalian tolong dibedakan ya, ini karbonil yang CO doang. Kalau yang COO ini adalah karboksil. Nih. Jadi ini kelompok karbonil, ini kelompok karboksil. Ya. Jadi nanti silahkan kalian cek lagi, buka lagi buku kelas 11-nya ya. Ini saya tambahin gugus fungsi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.